Dan dia itu paling suka dibacain cerita, apalagi sebelum tidur itu kudu wajib banget baca cerita. Nah, mau nggak mau aku harus punya stok banyak buat ceritain dia dong. Awalnya aku beliin dia buku fisik, tapi lama-kelamaan kok boros juga ya kalau dipikir-pikir, dan kita harus nyediain tempat khusus buat naruh si buku-buku itu. Sementara buku cerita itu biasanya dibaca 2-3 kali dia udah bosen. Jadi saat ini aku lebih memilih buku elektronik buat bacain cerita dibandingin buku fisik. Jadi di video kali ini aku ingin memberikan rekomendasi buku elektronik yang bisa Bunda coba di rumah untuk bercerita bersama anak. Yang pertama adalah Let's Read. Let's Read adalah perpustakaan digital dalam bentuk aplikasi yang bisa kita download di Play Store atau di laptop kita bisa akses lewat web. Nah, Let's Read ini sebenarnya adalah proyek dari ASEAN Foundation untuk menumbuhkan minat baca anak-anak di negara berkembang. Karena nggak semua anak itu bisa mendapatkan buku fisik, sedangkan Let's Read itu bisa diakses dimanapun selama ada internet tentunya, dan juga totally free, 100% gratis. Nah, buku-buku di Let's Read ini banyak macamnya, ada berbagai bahasa juga, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, kemudian Batak Toba, itu ada. Jadi kita bisa memilih untuk mengenalkan kepada anak berbagai macam bahasa. Selain itu juga ada bahasa-bahasa daerah di luar negeri seperti bahasa Filipina, Tagalog, Malaysia. Karena mungkin memang Let's Read ini didesain untuk negara-negara berkembang. Jadi ada juga bahasa-bahasa dari negara lain yang termasuk negara berkembang itu. Ceritanya variatif banget karena dia itu tidak hanya dari satu kontributor. Jadi ada banyak kontributor yang berkontribusi di Let's Read ini. Nah, yang kedua itu Riri. Ya, pasti banyak juga yang sudah familiar dengan cerita Riri. Berbeda dengan Let's Read yang hanya menampilkan gambar dan tulisan, kalau di Riri itu ada juga yang menampilkan suara, jadi bisa dalam bentuk video atau buku interaktif. Ceritanya pun dibagi menjadi beberapa kategori, kayak ada fabel, kemudian cerita rakyat, cerita fiksi, dongeng dunia, pendidikan karakter, dan yang terbaru itu ada cerita misteri buat anak-anak juga. Cerita di Riri ini selalu update, jadi anak itu nggak gampang bosen karena ada cerita-cerita baru. Selain dari aplikasi HP, Riri ini juga bisa di-download di YouTube dan juga Spotify. Nah, nggak enaknya aplikasi Riri, kita itu harus lihat iklan dulu nih sebelum download ceritanya. Kecuali yang VIP berbayar. Tapi lucunya kalau di aplikasi Riri kita buka lewat HP, ada menu buat tracking berapa jumlah cerita yang sudah kita baca. Jadi kita bisa lihat nih seminggu kita udah baca berapa cerita sih. Nah, yang ketiga, selain dari Let's Read dan juga Riri, kita bisa cari cerita-cerita anak itu di Spotify. Di situ ada banyak banget podcast yang menyediakan cerita anak seperti dongeng masa kini, waktunya dongeng, atau dongeng sebelum tidur. Tentu aja kalau dari Spotify kita hanya bisa mendengarkan suaranya aja. Tapi ini bagus juga untuk melatih imajinasi anak. Jadi kita tinggal combine aja apakah mau bacain cerita, atau nonton video, atau hanya suaranya aja, biar anak nggak gampang bosen. Nah, segitu dulu rekomendasi cerita anak elektronik dari aku. Semoga bermanfaat. Oh, ada sebuah sarang yang terlihat cantik. Sarang itu tersembunyi dengan aman di antara dedaunan.